Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak bubur. Berdapatan pulang kita di acara Pandiran di Gerdu RT 5 RW Talo nomor 10 Gang Pakasam. Belakangnya Tadung. Belakangnya Sabet. Jadi hanya datang Bapak besi sengot nih. Kan tahu ngarannya, Bang. Jadi Bapak besi sengot nih betapak nyamuk aja mulai tadi. Pemirsa Banjar TV, jadi Pandiran di Gerdu ini usaha kita membangun benua. Matan siapa aja kita kiawi di sini, saya kira hendak tahu perkembangan benua nih. DPD sudah, dinas ini sudah. Tapi yang paling penting ini sebujurnya Banjarmasin ikut apa? Kota sungai. Mungkin saya tahu tuh. Thousand River. Kota 1000 sungai. Nah, artinya ini objek vital. Nah, alat dia objek vital. Ini alat vital. Ini mau nih. Objek vital artinya ini hal yang terpenting dipelihara. Nah, jadi hari ini ulun nih masih si utuh. Tadi masih si utuh. Tukang kucaunya di sini, tukang kuritisnya masih memarina ulun juga. Amang Hasan. Nah, Lang Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Sabarataan sudah. Sidin ini luar biasa tinggi ilmunya. Kacamata Sidin gen. Nah, perkenalkan Ustadz ulun, Ustadz Miji. Nah, hari ini ada bintang tamu. Jadi kada tapi kawan nih ulun sesengot Sidin tak andal juga sedikit. Nah, lihat kita sesengotnya. Nah, siapa ini? Ini Sidin ini Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Drainase kan? No, Sidin Insinyur Muryanta. No. Jadi kayak ini Bang Muryanta. Langsung aja datang kalau kita. Nah, ini Banjarmasin ini jauh orang tuh minim lawan sumber daya alam. Kada ada batu bara, kada ada hutan, kada ada apa-apanya, cuma ada sungai aja. Nah, sungai aja banyak. Menurut kisah sungai di Banjarmasin ini ada 105 sungai. Ya kalau jadi sungai itu anak kita gunakan sebagai masa depan Banjarmasin. Bagaimana sungai menjadi barang ekonomi. Nah, kita hendak tahu apa upaya Kota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin ini sebagai kota sungai. Diapain sungai ini Pak Muryanta? Nah, silahkan Pak Muryanta. Nah, Mang Hasan, Uto, Guru. Nah, Guru. Ya, pas kiawannya Guru. Jadi Banjarmasin ini terkenal dengan kota 1000 sungai. Nah, oleh karena itu sungai harus diwujudkan lagi menjadi suatu ikon. Tahu lah ikon. Ikon tahu lah. Yang mana ada haruan, sapat. Ikon lah. Jadi supaya yang pertama bahwa sungai di Banjarmasin ini bisa berfungsi sebagai drainase. Drainase sungainya. Nah, kemudian berfungsi sebagai sarana transportasi. Sungainya. Nah, terus kemudian yang ketiga berfungsi sebagai pariwisata. Kemudian yang berfungsi lagi sebagai sumber air baku. 4 fungsinya kan? 4. Nah, wayah ini supaya 4 fungsi itu bisa maksimal. Ya, jadi bisa bermanfaat bagi seluruh kota Banjarmasin. Jadi yang kita maksimalkan lagi adalah sebagai pariwisata. Pariwisata. Kedepannya pariwisata sungai. Karena kita di 1000 kota 1000 sungai. Jadi sungai kita harus kita hidupkan lagi. Nah, karena kalau nanti untuk pariwisata banyak orang-orang berdatangan di Banjarmasin. Wisata kayak apa tuh? Ayo dengarkan dulu. Lalu kalau banyak orang-orang berdatang di Banjarmasin, nanti orang menginap di Banjarmasin. Duit. Kemudian orang beli souvenir di Banjarmasin. Terus kemudian klotok-klotok jadi laku. Duit. Pasar terapung laris. Nah, makan lontong, ketupat, duit bisa juga. Jadi itu ekonomi itu di situ lah. Duit. Mudah-mudahan nanti seperti itu. Nah, jadi konsep dari pemerintah kota melalui Pak Wali, Pak Wakil sama Pak Sekda. Nah, itu mewujudkan kota Banjarmasin ini bantaran sungainya akan ditata. Bantaran dan saat sungai ini sudah ditata. Ya. Mulai dari Pasar Lama sampai ke Siring.
Ada. RK Hilir. Itu sih Nah, ditata dengan siring. ditata dengan siring bantaran sungai, pinggiran sungai. Nah, pinggiran sungainya. Ya. Oh, lain ngaran tempat siring tuh Wah, lah. siring iya. itu proyeknya. Siring itu pinggiran sungai. Itu siring. Iya, tempat-tempat diolah Iya. Tabing di kampung umum. Iya, tabing. Tabing. Nah, Tapi Diolah indah. tabing. Tapi Nah, indah ya kan dipandang. tabing betul. Nah, bagus dipandang. Selain diolah tabing, dibagusi taman-tamannya. taman-tamannya. Iya, iya. Nah, terus kalau sudah dibagusi taman-tamannya, Banyak kawan, di untuk Jamban. tujuan kita, keluarga-keluarga kita, seluruh masyarakat kita untuk bisa ke situan, No. untuk Jadi wisata. tempat wisata. Nah, ini mulai pabila bola sharing ini dan sekarang berapa panjang sudah? Nah, target bola siring ini, Mang. Ya. Jadi mulai dari Pasar Lama sampai jembatan RK Ilir Ya. itu kurang lebih 3 km. Jadi kiri kanan itu 6 km. Ada sebentar, masa mulai pasar lama ke Sampai ke jembatan RK Ilir itu 3 km. bukan 5 lah itu, bukan lah. 3 km. Tiga lah. Oh, tiga. Jadi kiri dan kanan Enam. itu 6 Kali km. dua. Oh, 6. Nah, 6 km kiri Nah. kanan. Nah, target Nah. dulu mulai Ya. dibangun itu tahun 2008. Ya. Tahun 2008. Nah, Udah nyar lahir ulun tuh. Nih. Nah, nyar lahir lah. Iya, iya. Cah, 2 bisa. Toh. Nah, 2008 itu dimulai, terus kemudian setelah 2008 itu terus menerus. Nah, ternyata Kota Banjarmasin itu tidak sendiri, Oh. dibantu oleh pemerintah pusat, Nah, dibantu bangun. pemerintah provinsi. No. Nah, ternyata karena setelah mulai awal terbangun, ternyata fungsinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu. Nah, toh. Nah, pemirsa Banjar TV lah. Ya. Jadi kita sudah tahu nih arah pandiran kita nih sungai itu 4 fungsi tadi. Jadi mun buan pian hendak gabung kena ada nomor SMS kita cantumkan, nomor HP kita cantumkan, tapi ini ada yang kujul-kujul, hendak lalu ya. Kita lalu akan dulu lah nang hendak lalu limbah ini. Iklan. Nah, pemirsa Banjar TV lah. Jadi sambilan jadi iklan tadi sambil pandiran juga. Kalinya target pemerintah nih khususnya Kota Banjarmasin nih memang arahnya revitalisasi sungai. Bisa bahasa itu lah. Jujur lah Pak. Ya, betul. Betul. Artinya Revitalisasi menghidupkan bantaran sungai. Akan kembali sungai. menghidupkan kembali sungai. Artinya kan sungai yang Salawas ini guring pak ditapak kira hidup lagi biasa. Salah satunya menjadi ampat Gara-gara ampat kira. no iyalah Iya. ampat tadi jadi sebagai Drainase, drainase mengalirkan air, transportasi Transportasi. sungai, ya, ya berangha itu Ah. pariwisata gasan klotok-klotok, Gasan pariwisata. klotok. Nah, apalagi terus pentingnya tadi? kemudian sumber air baku. sumber Sumber air air baku. baku. Nah, Satu lagi sebenarnya, oh, ada lagi. paunjunan. Oh, dan mancing. Oh itu. iya. Bubuhan paunjunan. Jadi kayak pemang. Ya, ini sampai di mana? Sudah membangun nih Pak Morianta nih? Nah, target awal Ya. itu waktu pertama kali dibangun itu karena jumlah lokasinya itu panjang ya. Itu targetnya 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Ternyata Alhamdulillah baru 6 tahun, 5 tahun jalan 6 tahun sudah hampir 70% sudah Oh, terlaksana. Alhamdulillah. No. Karena apa? Karena kita tidak sendiri, dibantu oleh pemerintah pusat tadi, dibantu oleh pemerintah provinsi. Iya. Nah, Oh, jadi iya. kita itu kerja keroyokan karena hasilnya kelihatan kan. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan kita terus dibantu terus. Nah, karena yang dari awal itu kan mulainya di dekat Ujung Murung. Oh, iya. Nah. Tamalah Pertama di Ujung Murung, terus kemudian yang kedua di Pere Tendean. penelitian. Pere Tendean mulai dari jembatan sampai jembatan Pasar Lama sampai jembatan Dewi. Oh, itu. Terus kemudian SMP 6. Sebenarnya. Nah, mulai dari jembatan Dewi sampai ke jembatan
mulai dari Jembatan Merdeka sampai Jembatan Dewi. Nah, rencananya tahun 2015 ini ini yang dilaksanakan sekarang di depan Korem. Nah, depan Korem. Nah, di depan Korem itu. Kantor gubernur. Iya, iya. Depan kantor gubernur. Nah. Terus kemudian yang dibantu oleh pemerintah pusat Itu di Sungai Baru. Sungai Baru. Oh. Kampung Nah, Ketupat. Sungai Baru. Kampung Ketupat. Iya. Jadi ada nanti kuliner yang di Jalan Pos, Iya, iya, PKL, kuliner PKL, terus kemudian di Sungai Baru kuliner Ketupat, Ketupat. Kampung Ketupat. Kemudian nanti juga diteruskan sampai ke RK Ilir. No. Ada TPI. No. Nah, di samping TPI nanti ada diolah warung-warung. No. Nah, untuk bakar-bakaran ikan. Kalau TPI yang sekarang ini hanya buka pada malam hari, Iya. nah nanti Ya. kalau sudah Selesai giring. selesai nanti sampai 24 jam bisa. Nah, Karena taulah TPE, orang- Kam. orang Taulah kawa- TPE. Hah, TPE taulah. tapi TPE. Tempat pelelangan ikan. tahu wae lu. Nah. Kisahnya benar ya tadi. Nah, gitu loh. Jadi situ akan pusat kuliner lah. Pusat kuliner nanti orang bisa nukar ikan yang segar kemudian Iya. dibakarkan Langsung di dibakar. sampingnya. Oh, Nah, iya. itu Langsung, nih. langsung Wah. nyaman nanti. Nah, di jadi kampung wisata Ketupat ini itu Bang dia udah apa Kampung itu? Ketupat nanti kita hidupkan lagi untuk yang biasanya kalau orang berjualan ketupat kalau hari raya itu kan di pinggir jalan raya. Ya. Nanti sepanjang hari itu di Kampung Ketupat situ Oh, diolah Di siring pantai itu. disiringnya itu. Ada usaha lagi di Jalan Nah, Raya kan nih. ada usaha lagi di jalan Nah, raya situ nih. lah, Jadi mantap. nanti kalau mau berjalan-jalan terus, kalau lagi lapar ketupat. Nah. Kalau lagi mau yang ikan segar, nah di dekat Oh, TPI. ke situ. Jadi Lagi memutar enak aja nanti berjalan terus 6 kilo cabul. itu sambil olahraga berjalan 6 kilo itu sambil Oh. bisa makan kalau kita mau Wah, istirahat. kayak apa tuh kota Banyumas ini luar Itu biasa tuh, nantinya. Allah nih. Dan alhamdulillah sekarang sudah kelihatan Nah, Sabtu sore sampai Minggu itu pasar Pasar terapung. nah. Sabtu sore Sore sudah sama hari mulai Minggu. ada, Nah. sudah hibak gitu dia no. Terus kemudian selain itu kan Car Free Day hari Minggunya sekalian berkaitan dengan pagi pasar terapung. Jadi setelah jalan-jalan Car Free Day langsung mampir ke pasar terapung. Oh, baik. Nah kemudian tahun ini juga lagi dilelangkan nih program dari Pak Wali itu membuat lapangan basket yang di SMP 6 2 buah. Nah, Apa lapangan basket di situ apa? alasan itu nanti kan untuk menyehatkan yang pemuda-pemuda kita, Oh, untuk itu memfasilitasi pemuda-pemuda kita. Jadi untuk fasilitas supaya lebih kreatif lagi. Oh. Karena selain yang di sini kan ada juga yang untuk lebih kreatif lagi kalau bidang kesenian di depan balai kota. Oh, itu nang Kan sudah ada tendanya. Iya, sudah ada. Situlah Di butuh. situ kayak kemarin kan ada itu kebetulan dipakai untuk yang mobil Harley Davidson. di situ. Kan semuanya Kalau sudah patung hampir. Bekantan tuh Bang di mana itu? Patung Bekantan nanti di depan ex SMP 6. Oh, di samping situ? SMP 6. Yang jembatan sama jembatan. Di mana? Di Di Veteran. situ. Di depannya di antara jembatan Dewi sampai jembatan Merdeka. Oh, di Kenal petung Bekantannya kayaknya jauh. Insya Allah gana. Apa ganalnya tuh? Mungkin 8 meteran Oh, tingginya. 8 meter. Paling Wow. tidak itu menjadi salah satu ikon lagi. Pak patung Amangsan, Pak. Nanti di sampingnya. Nah, pemirsa Banjar TV, jadi jangan kedingat nih hendak nelpon, ini nomor teleponnya. Nah, silakan hendak menelpon, namun hendak SMS, jangan ke nomor ini, ada nomornya nih nah. Tuh ada Nomor kayak SMS itu, SMS-nya. Nah, jadi buan pian kalau mau SMS, ini kan sudah ibaratnya kalau rancangan pemerintah nih perfect Bang perasaan ulun. Artinya sini sudah ini khusus untuk ketupat. Nah, di sini di samping orang melelang iwak, ada juga langsung pembakarannya. Ya. Jadi di belakangnya pulang rumah dibakari. Jangan. Baik, Kada pembakarannya. Jadi siring ini dasar aktivitas wisata ditargetkan wisata kena. intinya, sebagai wisata Kota Banjarmasin. Karena sampai sekarang pun juga Enak. untuk Ya pun kah? Oh, ada telepon, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ulun Ketua RT 7 Kelurahan Kertak Baru Ilir. Ya. Tolong Pak untuk air dan drainase di Jalan RL Marta Winata pas di depan kantor perhubungan untuk selalu rutin itu dibersihkan Pak.
Oh, pembersihan. Karena itu Pak, karena itu macet, warga saya yang di belakang Bang BTN itu Pak sering kebanjiran kalau hujan karena drainasenya mapet. Oh iya iya, di daerah. Ya, RE Marta Dinata. Ya, Pak Kantor Wali Kota juga. Oh iya iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita selain melaksanakan revitalisasi bantaran sungai, kita juga melaksanakan pemeliharaan drainase, pembangunan drainase. Kan program kita itu ada 5 ya. Yang pokoknya yang pertama pemeliharaan drainase. Nah, drainase yang sudah terbangun di itu secara bertahap itu Iya. secara bergiliran itu Iya. dibersihkan. Sultan Adam sudah tau. Sultan Adam, Mantap terus sudah kemudian drainasenya. Pekauman, terus kemudian Ayani, Veteran, terus kemudian juga Yosudarso, terus kemudian Esparman, banyak yang sudah dibersihkan Iya. ya. Terus kemudian juga nanti kalau memang ini RE Marta Dinata nanti akan sampai ke sana juga. Nah, setelah ini tunggu juga mudah-mudahan sampai kita buahnya. tunggu sampai gilirannya. Iya. Karena kita prinsipnya kita yang pertama tadi juga adalah program kita membersihkan saluran drainase. Tapi kalau bisa tolong sambil-sambil juga dibantu. Ya. Biasanya Nah, kerja bujur. bakti Iya. di Pekauman, terus di partisi Kampung sapi Melayu, Ya. itu juga ada di Kampung Gadang ada juga. Terus kemudian juga ada di daerah Kecamatan Banjar Utara ada juga, Kecamatan Banjar Selatan ada juga yang kerja bakti. Nah, mohon kepada masyarakat juga Iya, bujur. ikut Berarti RT-nya sama-sama. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Oh iya, Adik. bahwa Ya. Ada SMS. kita kalau sama-sama itu Menjaga. akan meringankan dari pemerintah untuk memelihara itu sehingga kita bisa pindah-pindah pindahnya. Oh, gitu. sini lagi targetnya sini lagi pindah ke bersihkan sini ini. lagi ya. Ini ada SMS dari, nah tolonglah ini pasannya mah SMS, jadi Nama. beri ngaran. Jadi kita tahu Di yang mana? SMS Di atau mana? di mananya. Jadi tahu anunya. Ini ada SMS, Assalamualaikum ulun Ipol. Ipol umpat batakon, Ya. Ipol mengelola sungai yang bersih oleh pemerintah apabila masih ada sampah bagaimana? Artinya ini nih batakon pengelolaan tuh dibersih tapi masih ada aja sampah kayak pemerintah. Nah, itu. Jadi mohon juga kesadaran masyarakat. Jadi jangan lagi membuang sampah di sungai atau di drainase. Karena kalau membuang sampah di sungai atau drainase bisa menjadikan papan sungai drainase Iya. itu. Nah, akibatnya bisa banjir. Nah, untuk menjaga itu jangan lagi untuk membuang sampah itu ke sungai atau Iya. drainase. Nah, selain itu program kita juga di dalam membersihkan sungai kan seperti saluran terbuka di Jalan Veteran, Jalan Ayani, terus kemudian di Sutoyo itu kan rutin. Nah, jadi tenaga-tenaga kita, namun kan lokasi wilayahnya itu kan banyak, Ya. otomatis kan harus berpindah-pindah tadi. Iya, iya. Nah, oleh karena itu masyarakat juga supaya kita tadi, supaya cepat berpindah-pindah itu jangan lagi sungai itu dibuangi sampah. Iya. Nah, terus selain itu untuk Sungai Martapura, insya Allah kita karena saat ini kita menghampang di bagian hulu di dekat Benua Anyar. Iya, iya. Nah, terus kemudian saat ini kita lagi nukar tanahnya itu untuk membuangnya ya. Buang Jadi sampah. insya Allah mudah-mudahan Sampai kita, Ilong, pertengahan tahun ini kalau itu sudah terrealisasi, insya Allah Ilong yang melewati Sungai Martapura mulai Benua Anyar sampai melewati Kota Banjarmasin ini paling tidak bisa berkurang dan mudah-mudahan bisa tidak ada. Sepeda. Karena Ilung itu nanti juga Ilung yang di sana akan kita manfaatkan kompos. Nah, kompos Pupuk atau lah, bisa pupuk. biogas. Biogas, Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Iya, iya. Sehingga manfaatnya selain kita membersihkan sungai dan ada manfaatnya Manfaat hasil Ilung tadi sampah untuk Ilung. ya. Nah, anu Bang, Kompos. tindakan tegas pemerintah kesan yang Membuang sampah? sampai, iya bujur bawa ini tuh kada anu, kada dia. Ini mudah-mudahan ini memang lagi dirancang, lagi
diolahkan untuk segera nanti kebetulan teman-teman dari yang berkaitan. Tentu kalau dari dinas sendiri kan dinas SDA itu kan bukan Superman ya. Iya. Jadi tidak mengawasi itu, tidak mengawasi ada bagiannya nanti, sehingga nanti bareng-bareng bersama dengan dinas-dinas lain. Kita kebetulan kan kita memang kompak dengan dinas lain itu. Halo, assalamualaikum. Bersama-sama. Mantan siapa di mana? Ini dari Dewi Banjarmasin. Dewi Banjar Jembatan Ini layanannya ya. Banjarmasin di mana? Itu Banjarmasinnya Pekapuran. Oh, Pekapuran. Iya, apa Dewi? Apa we? Itu kenapa kan dulu ada rencana masalah peniadaan jamban ganti dengan WC umum gitu. Kenapa sampai sekarang kok belum ada kabarnya? Oh. WC umum. Pembebasan WC umum. Apa-apanya? Apa tadi? Apa tadi WC umum tadi? Dibebaskan kah atau dibangunkan? Hah? Itu maksudnya jamban itu apa, Halo? Kan dulu ceritanya kan ada kabar-kabar katanya jamban-jamban yang di pinggir-pinggir sungai itu untuk menetek ke sungai dan untuk memperbaiki pemandangan sungai gitu, ditiadakan dan diganti dengan WC umum. Tapi sampai sekarang kok jamban-jamban di pinggir sungai itu masih ada gitu dari Pekapuran sampai ke Layan. Oh, itu maksudnya. Ada. Jadi ada program dari pemerintah kota itu, ada 2 program berkaitan dengan jamban dan WC umum ya. Yang pertama itu berkaitan dengan WC komunal. WC komunal. Nah, kalau WC komunal banyak itu ya, WC yang diperuntukkan orang banyak itu nanti yang menangani Dinas Cipta Karya. Oh, Cipta Karya. Tapi kalau yang untuk ya kalangan tidak mampu, boleh diusulkan nanti secara bertahap ke Dinas Sumber Daya Air dan Drainase. Nanti akan kita buatkan yang namanya tripikon. Oh, tripikon. WC tripikon itu bentuknya septic tanknya itu nanti ada di sungai. Di rumah, di bawah rumah, tapi nanti untuk pembuangannya mengalirnya ke sungai. Hanya yang dari kloset itu akan tertampung dulu di tripikon tadi. Nah, kemudian di tripikon itu berapa hari nanti baru mengendap, terus yang keluar itu sudah hancur. Nah, bakteri kolinya sudah nggak ada lagi. Ya paling tidak lebih berkurang banyak, karena gini, perhitungannya adalah bakteri coli itu kalau dari teorinya kemarin 3 hari umurnya itu mati. Nah, kalau bisa lebih dari 3 hari ada di dalam tripikon tadi terus mengendap, nah yang keluar itu diharapkan sudah tidak ada lagi yang bakteri colinya. Tapi yang maksudnya Dewi tadi terus kalau tapi itu untuk yang mereka yang akan dibantu yang kurang mampu, itu akan dibantu pemerintah, jumlahnya juga terbatas, juga dipilih nantinya. Nah, ini silahkan mengusulkan melalui kelurahan. Nah, nanti secara bertahap nanti akan dibantu. Nah, selain itu mungkin bagi yang orang yang lain itu bisa mengolah sendiri karena harganya murah. Hanya mungkin kurang lebih antara 3 juta sampai 5 juta itu sudah jadi WC-nya. Sudah termasuk dengan dengan septic tanknya tadi. Jadi yang ditakonkannya tadi itu dijawabnya oleh Dinas Cipta Karya karena lain bidang siden. Bisa ada 2, bisa diusulkan melalui Dinas Cipta Karya, bisa melalui Dinas Sumber Daya Air dan Drainase. Berarti masih ada kah jamban-jamban di sungai ini? Ada. Di Kesayan banyak lagi. Waktu kita mengaruk di Pekapuran kemarin bisa melihat lagi. Ya, jadi ya memang harus kita secara bertahap itu harus juga ditangani supaya tidak banyak lagi pencemaran yang ada di sungai-sungai kita. Koli tadi. Nah, jadi itu target pemerintah terkait masalah tadi yang kada mampu itu kawa kayak nama ajukan melalui kelurahan lah. Jadi insya Allah dibantu oleh kelurahan. Diketahui kelurahan. Kalau kelurahannya di bawah ya. Ada. Nanti melalui kelurahan sampai ke kalau misalnya itu sesuai kategorinya dapat diseleksi perlu dibantu ubah dari apa tadi jamban menjadi biasanya langsung plung
jadi pakai Tripikon. apa? Tripikon. Oh, tripikon. Tripikon. Oh, Ya, Tripikon lain. Nah, pemirsa Banjar TV sambilan kita menakutkan nih orang banyak arahnya tadi ke apa? Kebersihan sungai. Kebersihan sungai, Ada betul. juga tadi arahnya ke ada pembebasan. Makanya ada tahu juga jangan kemana-mana dulu. Rumah di Ada Sungai yang hendak Amda lalu jadi kita bebaskan, lalu ya. akan yang hendak lalu limbah ini. Nah, pemirsa Banjar TV masih lawan kami, lawan Bapak Imur, lawan Bapak Imur, kasihan orang sini Pak Muryanto. Nah, lawan kayak di Nasono. Jadi Kayak itu juga. anu Pak, Ini ulat Iya. ya. Imur jual lah. Oh, disalahkan nih ada Imur salah. jual. Anu kada kesapihan kita SMS banyak benar ada yang masuk. Masalah-masalah. Artinya masyarakat itu anu aja toh. Apa itu Respon. responnya banyak banget. Ya, tinggal jangan asal merespon ya kalau tapi ada tindakan nyata juga gotong royong kok paham. Gitu. bersihkan anu ka ulun bila melihat sampah di sungai itu sanggup bercabur Pak. Melihat Cabang konyong. Kita sendiri kerja bakti sampai gatalan juga. namun getalan ada salapnya. Nah, itu nah banyak SMS Mang. Nah, ada SMS Mang. Ya. Jadi ini dari kada Lain, dengarnya. Pak, kapan sungai? Pak, kapan sungai-sungai kecil dibuatkan siring seperti anak sungai Kuin yang lebarnya 1 sampai 2 meter, Pak. Kalau terlambat habis sungainya. Dari Iya, Amat? iya, Mbak, dari Amat Jalan Kuin Selatan. Jadi sungai halus nih. Bekipit mun kada disiringi cepat bisa hilang sungainya. Nah, kayak itu, Pak. Jadi kita secara bertahap melakukan itu, melakukan penyiringan sungai-sungai kecil untuk menghidupkan lagi sungai-sungai kecil. Contohnya yang di veteran itu ada Sungai Lumba. Nah itu sampai ke belakang. Nah ini tentunya kerjasama dengan masyarakat, karena masyarakat karena sungai kecil ini kan kiri kanan sudah rumah-rumah hibah kiri kanan. Nah kemudian setelah masyarakat kerjasama dengan kita, masyarakat bersedia sendiri membongkar bangunannya yang di belakang sungai itu. Nah, kalau masyarakat bersedia seperti itu, kami langsung segera melaksanakan membangunkan untuk menyiring sungai-sungai yang kecil itu supaya tidak hilang. Nah, Berarti keuntungannya- masyarakat tadi sedia. betul. Keuntungannya yang pertama, pemeliharaannya lebih mudah. Nah, air pasang surut masuk terus. Jadi insya Allah kalau ada, kita tidak ingin ya, kadang-kadang ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, air sungai itu bisa digunakan. Oh, iya. Nah, untuk menyemprot. Iya. Nah, itu. Kita kan kadang-kadang masyarakat sangat Abut perlu. mencari banyak. Kita tidak ingin kejadian ya. Iya. Tapi itu bisa membantu. Iya. Kalau sungai Sumber kita airnya itu, ada, nah, sungai betul. itu. Jadi Apalagi salah padat satunya, penduduk, ada iya, sungai terus. cepet. Ada SMS lagi nah. Dari bilang dulu, Raji Banjarmasin. Ujiannya dimohon untuk pinggiran sungai depan rumah sakit Ulin sampai kilometer 3. Sungai. Berbau banyak pedagang buang sampah limbah hasil jualan ke sungai. Berbau kah? Aduh, hai ya pang. Pal 3 itu nah. Betul. Depan rumah sakit Ulin pedagang habis Nah, kelihatan betul, dulu. permasalahannya yang untuk sungai di kilometer 1 sampai kilometer 3 itu air pasang surutnya belum surat. bisa masuk. Oh. Nah, oleh karena itu program kita yang pertama nanti yang berkaitan dengan pembebasan simpang Ulin itu akan kita olah. Kita Oh. olah drainase yang Sampai ke sana. ukurannya 2 kali 2 meter. Nah, sehingga yang dari Sungai Veteran setelah kita karuk, kemudian nanti kan pasang surut lewat Sungai Veteran tuh. Nah, kemudian setelah Sungai Veteran kemudian lewat juga di Jalan Simpang Ulin yang nantinya akan kita olah drainasenya yang besar, tapi setelah pembebasan lahannya. Karena pembebasan lahan itu kan diperlukan untuk pembuatan jalan yang berkaitan dengan adanya sekolahan dan rumah sakit.
Nah, kemudian juga nantinya kalau itu jalan diolah besar, terus kemudian di sampingnya drainase juga besar, nah nanti itu bisa pasang surutnya air yang dari Sungai Martapura masuk ke Sungai Veteran, kemudian sampai ke Ayani. Baunya hilang, cuma Baunya mun hilang. tindakan anunya apa kan Iya, dicegah. harus Bang, ya, nanti, Pak. nah, mudah-mudahan ini juga untuk PKL nih harusnya sadar juga, Iya. jangan Kayak lagi pamun anu. membuang anu. Ada satpam sungai gitu. Nah. Ada nanti, jadi nanti akan ditertibkan oleh Ada teman-teman dari Satpol PP. Pol PP. Oh, Karena kalau ini ada satpam binaan sungai, dari Pol satpam PP. sungai. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nanti teman-teman dari Pol PP akan memberitahu kepada mereka. Dan biasanya mereka itu Patuh menyediakan ya patuh aja. Patuh aja. Patuh aja guru. Oh, alhamdulillah. Ini ada SMS lagi, Pak. Ini dari siapa, Mang? Atau ada aku bertakon dulu nah. Adanya yang Nah, takonakan. ini bertakon Bang Pamayanta. Ya. Itu kan sharing tadi ada 6 km kalau sampai ke RK Hilir. Kailir 6 km kiri kanan. Nah, karena ini yang harus tanjakan pulang apabila sharing nang di pasar lama lawan yang di seberang masjid. Nah, itu harus sampai ke situ juga. Sampai. Supaya mulai pasar Insya lama Allah tuh sampai. melihat ke sebelah kanan tuh nyaman juga. Nyaman, Oh iya, ya. jujur. Apabila Jadi, itu dibangun juga. Nah, tahun ini tahun 2015 ini kan lagi pembebasan lahan tuh. oh di pembebasan lahan situ. Ya, nah Oh. setelah pembebasan lahan baru kita turun membangun siringnya. Oh, jadi pas dibangun sharing juga situ lah. Siring, jadi nanti itu sinergi dengan pembangunan pasar, karena siring selain siring kita juga membangun dermaga di situ. Di pasar lama tuh? Di pasar lama, Oh. sehingga sama dengan yang di ujung Murung. Oh. Jadi pasar lama itu bisa ditempuh dengan lewat darat, bisa ditempuh Tempuh dengan sungai. Berarti bangunan yang di pasar lama itu dibebaskan lah. Oh, kayak itu jadi Secara bagus lah. bertahap. Jadi Tapi jalan tuh secara kira bertahap. jadi jalan tuh kira bisa tembus ke situ lah. Tembus. No, Jadi tuh kan lagi tuh ya, macet luas situ lagi ya. juga jalannya, Nih. jalannya lebih lebar. Terus kemudian sungainya bisa, kalau orang dari dalam-dalam ya, dari dalam-dalam itu bisa lewat sungai, jadi Ya. akan lebih mudah lagi. Nah, kalau yang di Subang itu pengen jualan kampung Sasirangan tuh tadi ulang kampung Kampung juga tuh. Sasirangan nanti akan juga dihidupkan di situ, Sharing juga, di Siring juga. bertaman juga. Nah, jadi di situ Oh. juga termasuk dinamai Kampung Sasirangan. Oh, wisata pulang situ. Wisata pulang. untuk souvenir Mantapnya. kita. Jadi Udah, akan cepat diolah lebih indah tarele lagi. Iya. Terjewantahkan. Tapi Ya, terus. Aplikasi. betul, peran serta masyarakat sangat diperlukan di sini Nah, di untuk situ. menjaga apa yang sudah kita bangun. Nah, jadi semua sungai kita tuh kita kayak si bersiring bertahan. Nah, insya Oh, Allah. mantap. Memang Nah, sih, bertahap ini. akan dilakukan itu. Karena- Pemerintah kota insya Allah berusaha supaya yang pertama itu tadi selain untuk pariwisata, mudah-mudahan untuk supaya tidak banjir. Nah, supaya jadi Karena banjir pulang. tentu, tapi tidak banjir itu kan berkat doa guru, Nah. ulama, Nah, tokoh masyarakat, warga Banjarmasin. Loh, doanya itu yang Nah. Yang penting ya. Juga pulang. Doa ulama, keadilan umara ya kalau Pemirsa Banjar TV. Nih Buhan Pian lah, silakan aja hendak menyampaikan unek-unek apa aja. Ini ulun jamin kada sia-sia karena imbah ini nya kada tabaca kita perinakan manglah. Perinakan julung masiden. Kami julung lansidin Insya jadi Allah akan unek-unek kita pian. tindak lanjut. Ya masiden tahu oh di sini drenase Pampan. Iya. Oh drenase Bunto. Iya. Oh di sini drenasenya sini kada berfungsi. Oh itu ini ada yang membangun perumahan kada mikirkan dari nasi. Nah, Nah, ini itu bohong. kita atur Nah, ini nanti. Iya. olahakan aja SMS saja kita sampai sini kita. Banyak insyaallah. perumahan tuh kada ada drenasinya, Iya. asal jadi aja hula. No, paham banget sih. Ya kalau Halo. halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dari siapa di mana Pak? Dari Ahmad Nurahim Pasar Lama. Oh bukan pasar lama apa Hen? Ahmad Nurahim. Amat. Nah, jadi ini setempat Bapander jauh 4 Bapanderan. Ya. Ya. Nah, jadi wujur juga kalau di kota Banjarmasin ini itu warga kita ini kurang benar perhatiannya Nah. akan kebersihan. Nah, Bersihin dan itu sungai. bagus juga pulang tuh dilibatkan tokoh agama, misalkan ceramah agama di masjid atau di mana, Jujur juga. akan pentingnya masalah kebersihan sesuai agama mayoritas Islam. Ya. Nah itu saya lawan pulang kepada pemerintah nih
Ya. Ulun dengar dulu pernah bahwa anggaran drainase ini kurang Kota Banjarmasin. Betul. Ya kira dianggarkan tulang nang di muka nih mudahan wali kota nang hanyar karena lebih gono anggarannya. Dan hingga kawa bujur-bujur bagus. Ya. Nah, jadi itu aja dulu dari ulun. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Waalaikumsalam. Sidin mano peran anu juga ya, kalau ulama. Ceramah, Jadi kebersihan khususnya diarahkan ke cinta alam kayak pembersih drainase mano dimintanya kayak kita di Sidin. Ya. Nah, ungkut sudah berarti oke. Oke, pemerintah juga diharapkan yang anggaran berikutnya nih dasar bujur difokuskan Drainase yang kuang-kuang ya. Nah. Jadi sekira semuanya tuh masyarakat tersentuh masalah program ini. Oh, tersentuh. Han lah, imba dipancing makin banyak SMS masuk. Iya. Insya Allah kami kada insya Allah lagi imbah ini kami perintahkan kami sorong presiden yang kada terbaca. Jadi aspirasi dan inspirasi yang kalian notifikasi untuk sasi ini sampai ke Siden. Nggak ada SMS Mangai. Ini mohon Sungai Jalan Ayani dari kilometer 1 sampai kilometer 6 dilakukan pengurukan terjadwal minimal per 4 bulan karena sering dangkal dan jadi 4 bulan sekali dikeruk, 4 bulan sekali dikeruk. Kayak itu kehendaknya nyaman ya kan bulan. Ayo hari jawabannya belum pasti dulu. Terima kasih Bapak Imor, Bapak Muryanta dari warga Ayani Anang. Terima kasih Anang. sekali. Kawan itu. Anang itu kawan itu. Pak Anang, terima kasih atas partisipasinya. Partisipasinya. Jadi yang tadi yang pertama adalah pemeliharaan drainase ya. Iya. Terus kemudian pemeliharaan sungai dan saluran terbuka. Nah, Saluran terbuka. saluran terbuka itu kayak yang di Ayani itu saluran terbuka. Kan kalau sungai itu airnya mengalir terus tuh. Jadi kalau saluran terbuka itu saluran yang di pinggir jalan tapi agak besar. Drainase sebenarnya tapi agak besar. Jadi itu Got lah kalau got ganal. Got yang karena kayak di Sutoyo itu saluran terbuka. Veteran saluran terbuka. Oke, ini pengurukan 4 bulan. Terus kemudian sebenarnya kita juga lagi kita programkan. Ini lagi masih dalam proses pelelangan untuk yang 3 lokasi. Yang pertama Sutoyo, terus kemudian kedua Ayani, yang kemudian yang ketiga veteran. Nah, mudah-mudahan ini tidak kalau pelelangannya tidak sampai terulang lagi, insya Allah akan cepat kita laksanakan pengerukan di ketiga saluran terbuka tadi. Lelang akan ke Ustadz ya. Itu menilang kayak nongol temen akbar lagi. Haraga. Tahu di lelangan ke sini. Yang gawi sing hirup aja lah, kada karuk lagi. Nggak ada SMS ulang. Banyak yang membuang sampah di sungai halus di dalam gang. Apa tindakan Pemko? Karena banyak pengusaha-pengusaha rumahan, home industry, tolong ditindak tegas dan didata tangkap aja Sungai Bilo. Jadi intinya buhan masyarakat merasa gerah dengan pembuang sampah. Dengan pembuang sampah di sungai ini risih sudah. Masalahnya melihat kayak ini kada nyaman dilihat apa-apa. Cuma yang kada tahu muhan sekira ada kalau bahasa anunya memberikan efek jerah pada pelakunya tuh kayak apa caranya itu dari Sungai Bilo. Terima kasih, itu salah satu warga yang peduli berarti ini tadi. Itu julur. Jadi, terima kasih, kita nanti akan kita sampaikan ada dinasnya nanti yang mengurusi ini. Ada pulang nanti dinasnya nanti yang mengurusi untuk dilarang bagi mereka untuk yang membuang limbah itu ke sungai. Baik sungai besar atau dari Badan Lingkungan Hidup. BHD. Bisa tahu deh. Hamdi kita tahu. Hamdi. Oh iya, Hamdi juga. Oh berarti bersinergi lagi untuk limbah lagi lawan BL BHD. Iya.
BLHD. Kita bersinergi dengan BLHD, dengan Dinas Kebersihan, terus kemudian dengan Pol PP, dengan Dinas Tata Ruang, Cipta Karya. Kita selalu bersinergi, termasuk dengan Bina Marga. Dengan Bina Marga kita bersinerginya apa? Membuat jembatan sudah melengkung. Supaya Pak Ahok mau masuk lewat di bawah sungai. Dahulu kan kawah dahulu tuh. Ya. Itu. Jangan kayak ini, nah, kalau tersampuk. Oh, berarti jembatannya lengkong. Sekarang. Cekung. Nah, kayak ini ada kalau aku bertahun pulang Pak Mayanta. Ya. Ini ada program kota yang menjadikan sungai itu median jalan. Jadi artinya sungai jalan-jalan, sungai jalan-jalan. Iya. Di mana-mana aja di Banjar dan ulah kayak itu. Rencananya. Ya, itu Yang loh. pertama itu jalan veteran. Nah. Kalau bisa mewujudkan seperti itu, nanti sungai kita bisa menjadi lebih indah yang Kayak di Singapura. Tujuan utama sebagai pariwisata nanti akan tercapai. Nah, yang kedua nanti sungai Sutoyo. Stop dalam. Nah, terus dalam kayak tujuan. Sungai jalan. Nah, terus kemudian jam-jam kayak tujuan. Kemudian juga bertahap nanti Sungai Kuin atau Pangeran kayak tujuan. Pekapuran kayak tujuan, tapi secara bertahap. Sungai keluar, Bang. Urusan sana kan lo sini ada mau. Di sini dipindah. Ada SMS nih, assalamualaikum. Palihat ulun di Jalan Benua Anyar atau Pangeran Hidayatullah kada ada drainasenya. Kenapa itu? Ya, jadi di Kota Banjarmasin ini masih banyak yang belum ada drainasenya. Masih 70% lagi yang belum terbangun. 30 aja ada drainasenya. Baru terbangun. Termasuk jalan pramuka tuh aja. Rusak jalannya dah. Rusak jalannya. Iya. Mudah-mudahan nanti tunggu kalau memang prioritasnya di situ ada sampai yang beberapa hari kada bisa keluar airnya, nah itu akan cepat kita jadi prioritas lah. Ada prioritas kita. Jadi prioritas kita yang itu tadi kayak bisa yang tergenang sampai lama, sampai bisa seminggu, nah itu akan dapat kita tindak lanjuti. Karena daerah Banjarmasin ini rendah dan banyak di mana-mana itu banyak genangan-genangan yang ada di Kota Banjarmasin ini. Nah, oleh karena itu secara bertahap. Nah, pemirsa Banjar TV, masa halo. Udah halo. Ini adanya anak lalu. Udah halo aja. Nah, kayak ini. Halo aja. Nah, pemirsa Banjar TV ini adanya nong terlalu. Kita lalu akan dulu nang handak lalu limbah ini. Nah, pemirsa Banjar TV, kada kesepihan kami baik di telepon, SMS banyak benernya masuk, alhamdulillah. Artinya guhan pian berpartisipasi aja hendak meningkatkan kualitas kehidupan di Banjarmasin ini. Nah, khususnya tadi masalah drainase lah, banyak memang sudah dijelaskan Sidin juga, drainase yang memang itu urgent benar, misalnya tarantem terus jalanan drainasenya kadada, itu yang jadi prioritas kenelah digoyakan. Jadi laporkan aja ke mana? Laporkan ke Dinas Sumber Daya Air dan Drainase atau telepon 0511 33 00 385. Nah, bisa lewat telepon langsung, bisa lewat surat, itu lebih baik lagi. Insya Allah akan dicek, disurvei, lalu bisa kalau memang sangat perlu mendesak untuk ditindaklanjuti, itu prioritas langsung. Mang, ini harapan pian ini kan mohon maaf nah kita sebujurnya banyak pembahasan lagi. Cuma ini sudah sesi kesimpulan, Mbak. Jadi harapan nih Amang nih selaku masyarakat harapan pian ke Sidin ini apa aja yang hendak pian sampaikan nih, titik poin pentingnya apa? Iya, memang yang titik poin penting tadi itu yang mungkin sama aja masyarakat tadi, drainase itu penting mana, Pak? Luar biasa. Karena tanpa drainase maka sebenarnya banyak ini caram. Karena
Iya. rendah. Dia jalan pramuka aja tuh, nah ini jalan tuh hanya setahun. Iya, rapai pulang Ngapain pulang, kada ada Sebagian. drenasenya. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua soal sungai tuh, hai. Heeh. Nah, sungai ini kamu banyakan sungai nang rubah orang nang menjurung ke nah. Oh, buritnya di sungai. Nah, kayak apa supaya itu nang tuh kesedihan juga, nah kayak apa kayak itu ya kalau betul soal sampah sungai juga jadi perhatian juga, jangan nang kayak di pasar lama tuh loh, jadi kayak lapangan bola sampahnya. Iya, Soalnya satu melihat. Iya, biasa. Nah, itu pampan sungai. Nah, itu kan tugas sidin juga. Ini Iya. kayak apa? Kayaknya ke depannya. Nah, itu aja harapannya. Nah, menulun harapan ulun sebuting kayak apa caranya memberikan ketegasan pada pelaku itu nah. Oh, mau sanksi nih Ya, anak gua. sanksi. Iya. Kawa dasar bujur diterapkan sudah itu. Sekira dasar bujur ki mon usaha pemerintah bersihi timbul dibuangnya orang ya sia-sia. Iya. Nah, kalau dari pian Bang kesimpulan akhirnya hendak pian Nah, sampaikan ke sebenarnya masyarakat. Nah, yang pertama kita harus sama-sama menjaga sungai ini. Bersinergi. Menjaga drainase, iya. Harus sama-sama. Jadi antara masyarakat dan pemerintah. Karena apapun usaha pemerintah itu sekeras mungkin, kalau tidak dibarengi dengan kesadaran, itu masih jauh, hasilnya amat sangat jauh masih. Tetapi kalau kita masyarakat kesadarannya banyak yang lebih meningkat lagi sehingga peduli terhadap lingkungan kita, insya Allah itu akan lebih cepat pemerintah ini melaksanakan perbaikan sungai dan drainase. Nah, jadi oleh karena itu tolong kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat. Iya, kada cuma sadar peduli. Bersama-sama, bersama-sama menjaga sungai-sungai kita. Baik dari jangan lagi membuang sampah ke sungai atau drainase, sehingga kita lebih mudah lagi untuk lebih banyak lagi yang bisa kita perbuat untuk sungai-sungai. Nah, kemudian juga kadang-kadang kalau jalan itu kalau rusak di sini hanya di sini diperbaiki itu bisa. Tapi kalau genangan kadang-kadang daerah sini yang terjadi genangan harus panjang untuk menyelesaikan untuk membuat saluran drainasenya. Ini mohon untuk kerjasamanya karena tidak untuk kepentingan masyarakat yang banyak itu kadang-kadang tentunya melalui semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu kesadarannya mohon untuk kerjasama dan kesadarannya untuk bisa di dalam melaksanakan kita menata drainase ini agar masyarakat juga ikut berpartisipasi. Iya. Nah, itu ini saatnya tuh nih. Iya. Jadi Pak Ibe ini kami perinakan karena SMS masyarakat ini masalahnya buahnya ini hendak juga tersampaikan aspirasinya, kami perinakan, kami serahkan ke pian. Nah, jangan takutlah yang kada baca, mohon maaf, tapi insya Allah sampai informasinya. Yang kada angkat teleponnya minta maaf juga nih. Hari ini yang kita tunggu-tunggu apa gerang ulasan sidin terkait dengan banyu, drainase, sungai, drainase lawan apakah kita kada tahu lagi. Nah, kita serahkan aja lah. Nah, silakan Pak Ustad. Nah, ada lo, betimbil kah? Iya, itu. Ustad betimbil. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Muryanta tadi itu sudah lengkap lah, bahwa kan pemerintah itu sudah punya etikat, punya keinginan demi kesejahteraan masyarakat semua kan, itu kebaikan masyarakat. Nah, lalu pemerintah juga mohon kepada masyarakat ada kesadaran yang tinggi, ya kan, dan kepedulian yang tinggi, saling sinergi kah? Iya, sinergi. Bahasa Tanjung. Iya, itu. Jadi saling masyarakat bantu. ini kan saling membantu pemerintah, yaitu tadi jangan membuang sampah ke sungai. Nah, sehingga kalau sungai itu bebas dari sampah kan bersih. Kalau bersih tadi jersinin kawa dipakai banyunya kan. Ya lah. Sebagai sumber air baku. Mbah itu dilihat nyaman. Ulun ingat Pak Muryanta ujar Kiai Haji Husin Naparin, tokoh ulama kita. Ujar Sidin, sebenarnya kalau hendak melihat sungai Nil di Mesir tuh, lihat aja sungai itu dari Pasar Lama sampai ke Teluk Tiram. Cuma jangan dilihat di pinggirnya. oh kayak itu lah. Kalau di tengahnya sama aja. Ujung Cuma di pinggirnya jangan.
Pau, gua bisa juga gua. Itu pakai Haji Husin apa? Ya pakai air bisa juga. Itu ujung mana? Melihat bajunya sungai mana aja, sama aja. Tapi jangan pinggirnya lah. Lihat pinggirnya jangan dilihati. Punya terlihat di pinggirnya tuh ada lagi Sungai Nil yang di Mesir. Sungai Kumoh. Nah, jadi kalau kita hendak kayak Sungai Nil nang disambat Pak Kiai Haji Husin tuh, ya tadi partisipasi masyarakat tadi kan, jangan membuang sampah. Nah, itu kan ini demi kebersihan lingkungan. Nah, kalau lingkungan bersih, kita juga bersih dan kita sehat ya kok nyaman. Nah, dalam Al-Qur'an kan sangat banyak sekali Allah itu menyebutkan tentang sungai atau laut atau apa kan. Nah, itu bahwa di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, jadi ada kadang-kadang dalam Al-Qur'an itu kata-katanya tuh bentuk tunggal. Ya. Jannah kayak itu. Jannah itu artinya surga. Tapi ada juga disebut karena di dalam Al-Qur'an itu jamak, yaitu jannat artinya surga-surga. Nah, lalu setelah menyebut surga itu dalam Al-Qur'an itu sambungannya adalah sungai-sungai di bawah yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Banyak sungai lah surga tuh, berarti banyak di surga juga gitu. Surga dunia. Alhamdulillah. Kita harus menjaganya surga dunia. Nah, tapi untuk tadi untuk kita mendapatkan yang sungai yang surga dunia yang bersih tadi itu ada sebelumnya itu Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati, yaitu orang yang beriman percaya lawan Allah sebagai Tuhan kita kan. Artinya kita jangan berani dengan melanggar norma-norma kan aturan. Wa amilu solihati itu ya tadi termasuk kepedulian tadi. Nah, artinya dia beramal soleh. Beramal soleh itu artinya beraktivitas yang baik. Jangan membuang sampah lah. Jangan membuang sampah ke sungai tadi. Nah, itu kan. Jadi ini pemahaman kita secara luas tuh kayak itu. Kalau menginginkan kita dapat sungai yang bersih kayak sungai-sungai yang ada di dalam surga. Tapi syaratnya innalladzina amanu wa amilus solihati itu ya kan, beriman artinya kuat keyakinannya kan bahwa dia itu ada yang lebih kuasa lagi yaitu Tuhan ya kan. Jadi dia jangan berani itu jangan wani macam-macam menentang aturan Allah kan. Nah, termasuk aturan pemerintah yang baik mungkin kan. Nah, tadi Utuh mengusulkan supaya ada yang menjaganya, ada sanksi kan, satpam sungai. Nah, itu kan aturan yang baik demi kebaikan berataan ya, pertama. Nah, kemudian wa amilus solihati tadi kan dia harus berbuat yang baik-baik saja. Termasuk tadi jangan membuang sampah ke sungai tadi lah. Nah, kira-kira itu aja tuh. Itu kisahnya pulang. Kisah. Apa kisah itu? Kisah. Sungainya apakah? Oh, ada kisah. Kisah Palo ini bekas bependeran juga di Gardu nih Palo ini. Palo. Lalu bulik ke rumah. Sampai ke rumah, bulik ke rumah sampai ke rumah. Bininya ucap, bini Palo. Abahnya jar, kita habis minyak lamak jar. Habis lah. Minyak goreng habis. Bah, jawab Palo, aku kan berduit lah. Tapi punya kada minyak lamak kan menyang iwak lah. Jar bininya kan. Kadang dulu jawab Palo kayak apa nih lah cari akal. Lalu kupiah nih ditapas bininya. Kupiah Palo ditapas. Mbah ditapas karing kan setengah karing lalu dipakai pulang oleh Palo. Lalu Kak Palo ke pasar yang orang berjual minyak lamak tadi. Kan kayak pasar 5 tuh bersusun kalau orang berjual minyak lamak. Nah, di situ kisah menawar tuh Palo. Tapi menawar kepalanya tunduk. Akhirnya sekalinya kopiah Palo ini gugur. Nah, dia ngomong ada minyak lamak tadi. Gugur itu. Malah kesiannya lah kopiah hikam ya. Kada apa-apa aja boleh, kada apa-apa aja. Masa kesiannya minta maaf ya lo ya, kada apa-apa aja boleh. Tapi ibok sudah minyak lamak. Nah, lalu kopiah ini pasang boleh bawa boleh, sampai ke rumah diparahnya. Ingin banget. Kada ini kayaknya pengalaman pribadi. Ada kisah kawan dia. Kisah kawan dia lah. Pengalaman pribadi kan pas kada berduit kan. Nah, pemirsa Banjar TV, tuntung sudah kita sampai di segmen keempat nih. Banyak yang belum tersampaikan, tapi paling kada pesan-pesan himbauan dinas sumber daya air dan drainase ini
tersampaikan mudah-mudahan, tapi ulun mengulangi juga yang utama di sini adalah sosialisasi, yang utama benar di sini adalah partisipasi masyarakat menjaga sungai lawan drainase. Tanpa itu pemerintah kada kau apa-apa juga. Artinya ini ajang sidin hendak mensosialisasikan kepada buhan pian saya bertanya di rumah. Ingat, kalau buhan pian yang kada menjaga, kayak apapun usaha pemerintah nonsen. Ya kalau jadi amun dinas lain hendak umpat juga mbak sosialisasikan, monggo datang ke sini. Artinya ini sampai ke masyarakat, mudah-mudahan imbah ini malah pola hidup masyarakat berubah karena disosialisasikan. Nah, ya lo apanya? Ya kan bapak nah mampir Sobejar TV. Mohon maaf pun ada tersalah pandir, SMS yang kada baca kami sampaikan langsung ke dinas terkait. Insya Allah aspirasi buhan pian sampai ke sana. Telepon yang kada angkat mohon maaf juga karena aja lawan kita segmennya ya itu aja. Jadi yang kawat angkat syukur, yang kada kawa minggu dudi silahkan telepon lagi. Ini ulun utuh. Nah, nih Mamarinanya Amang Hasan. Nih Ustadz Ulun Al Mukarram yang mulia Kiai Haji Ustadz Sarmiji Asri. Oh, Sarmiji Asri harat ngaran. Ustadz Sarmiji Asri lawan bintang tamu kita yang kita hormati juga Bapak Insinyur Haji Muryanta dipanggil Amang Imur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.